Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Lause Ana. Hari ini Lause mau mengajak anak-anak memuji Tuhan. Kiranya anak-anak dapat mengikuti dengan baik ya. Anak-anak juga walaupun di rumah, anak-anak harus senantiasa rajin berdoa dan memuji Tuhan ya. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, terima kasih pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji Engkau, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong agar kami, anak-anak yang di rumah, senantiasa tetap menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ampuni dosa yang kami lakukan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah anak-anak, hari ini kita mau memuji Tuhan yang ada di buku KPPK ya. Kita memulai pujian ini, kita buka nomor 120, pimpin ke Kalvari. Mahkotai Raja hidup mulia bagimu, ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupa terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Malaikat berjubah putih jaga di sampingmu. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Maria di pagi hari datang ke kuburmu, namun kosonglah kuburmu, Engkau telah bangkit. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap hati memikul salib-Mu, terima cawan besertamu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Nah, selanjutnya kita mau memuji Tuhan. Lagu yang kedua, kita buka nomor 221, Sandar pada Lengan yang Kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal.
kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak diharap mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Sampai jumpa kembali. Dadah. Halo semuanya, jumpa lagi di video pelajaran firman Tuhan kita. Nah, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Oke. Nah, namun sebelum itu, mari kita berdoa. Lipat tangan kamu, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua, supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan tolonglah kami ya Bapa untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami semua dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah sekarang kamu ambil Alkitab kamu. Ambil Alkitab kamu dan kita akan buka di Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes ada di Perjanjian Baru, kitab yang keempat. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-35 sampai ke-51. Oke, kita akan lihat bersama-sama ayat-ayat di pasal 1 ini. Kemudian kita akan belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini. Nah, saya mau kamu lihat di Alkitab kamu selama kita melihat ayat-ayat ini. Nah, sekarang kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan 51. Di ayat 35, nah dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Nah, Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis. Nah, jadi pada waktu itu Yohanes Pembaptis itu sudah terkenal sekali. Nah, apa tugasnya Yohanes Pembaptis? Nah, Yohanes Pembaptis itu ditugaskan untuk membukakan jalan untuk Tuhan Yesus. Artinya apa? Nah, sebelum Tuhan Yesus datang, Yohanes Pembaptis ini akan tampil duluan dan menyerukan tentang Mesias. Jadi menyerukan tentang Tuhan Yesus. Nah, Yohanes ini punya banyak murid. Oke. Nah, kemudian di sini dikatakan ada Yohanes di situ, ada 2 orang muridnya Yohanes Pembaptis, oke? Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Nah, jadi Tuhan Yesus itu digelari anak domba Allah. Kenapa digelari anak domba Allah? Karena Tuhan Yesus akan menjadi anak domba yang akan dipersembahkan sebagai korban penghapusan dosa
Nah, jadi zaman dahulu, sebelum Tuhan Yesus datang, orang Israel itu untuk korban penghapusan dosa, mereka selalu menyembelih domba. Nah, domba ini disembelih, darahnya dicurahkan. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, dia itu adalah lambang domba yang digunakan pada zaman dahulu untuk korban penghapusan dosa. Jadi Tuhan Yesus ini adalah anak domba Allah, dia harus mati dan harus mencurahkan darahnya supaya kamu dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dapat menerima pengampunan dosa. Nah, kemudian ya, ketika dua murid Yohanes Pembaptis mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, mereka pergi mengikut Yesus. Waktu mereka dengar, mereka pergi. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Waktu mereka dua orang ini ikut, Tuhan Yesus noleh ke belakang, lalu tanya kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Tidakkah Tuhan Yesus tahu kalau dua orang ini akan mengikuti dia? Tuhan Yesus tahu, tapi Tuhan Yesus tanya kepada mereka. Nah, lihat ya, kata mereka kepadanya, "Rabi," Rabi itu artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus menjawab, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, jadi waktu mereka ingin tahu di mana Tuhan Yesus tinggal, lalu mereka ikut Tuhan Yesus. Nah, ingat kalau Tuhan Yesus ini bukan orang kaya, Tuhan Yesus ini orang miskin. Nah, tapi Tuhan Yesus ini, dia adalah guru yang baik. Maka mereka ikut dengan dia. Nah, kira-kira pukul 4. Lalu salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi pertamanya ada dua orang kan yang pergi mengikut Yesus. Nah, salah satunya adalah Andreas, saudaranya Simon Petrus. Jadi pada saat itu yang ketemu dengan Tuhan Yesus duluan adalah Andreas. Nah, Simon belum. Lalu kemudian kamu lihat ya, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Jadi Andreas ini dia ketemu dulu dengan Tuhan Yesus, kemudian dia ketemu dengan saudaranya yaitu Petrus, dan dia ceritakan kepada Petrus kalau dia sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia ajak, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Nah, jadi kamu lihat Andreas ini ya, dia pertamanya mengikut dengan Yohanes Pembaptis. Kemudian dia tahu siapakah Tuhan Yesus, yaitu Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian dia pergi ikut Tuhan Yesus. Nah, dia tidak hanya ikut Tuhan Yesus, tapi dia juga ajak saudaranya, yaitu Petrus, untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, waktu kamu mendengar tentang firman Tuhan, mendengar tentang Tuhan Yesus, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus ikut Tuhan Yesus. Nah, kamu harus ambil keputusan yang baik, seperti Andreas ini, dia langsung ikut Tuhan Yesus. Nah, waktu kamu mendengarkan firman, kamu menjadi percaya dan kamu ikut Tuhan Yesus. Kemudian satu lagi yang harus kamu lakukan, kamu ajak saudara kamu, teman-teman kamu. Seperti Andreas ini, dia mengajak Petrus. Dia beritakan tentang Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus ini? Sehingga Petrus ini mau ikut. Nah, waktu Petrus ini dibawa ke hadapan Tuhan, kamu lihat ya, Tuhan Yesus bilang tadi ya, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yaitu Petrus. Nah, kemudian pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus. Nah, waktu Yesus berangkat ke Galilea, berarti di situ sudah ada Andreas, sudah ada Petrus. Nah, kemudian dia bertemu dengan Filipus. Lalu dia bilang kepadanya, "Ikutlah aku." Nah, kamu lihat ya, di ayat 44, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Artinya mereka tuh orang satu kampung. Nah, ketika itu ya, Filipus ya. Nah, waktu Tuhan bertemu dengan Filipus, dia juga ajak Filipus.
untuk jadi muridnya. Oke, Tuhan Yesus itu guru yang baik. Dia memilih murid-muridnya untuk ikut dia. Kamu juga dipilih, Tuhan akan pilih kamu, Tuhan mau memilih kamu untuk menjadi muridnya. Nah, kamu lihat lagi ya, Filipus ini ya. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, putra Yusuf dari Nazaret." Oke, nah sama seperti Andreas yang mengajak Petrus, nah Filipus ini juga dia mengajak Nathanael. Nah, demikianlah seharusnya kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima kebaikan dan berkat dari Tuhan Yesus, kita mau ajak saudara kita, teman-teman kita untuk kenal Tuhan Yesus, untuk percaya Tuhan Yesus. Nah, kemudian kamu lihat ya. Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Nah, Tuhan Yesus itu ya, dia kenal setiap kita. Dia kenal siapa kita, dia kenal kita lebih baik daripada diri kita sendiri mengenal kita. Oke? Nah, jadi Tuhan Yesus itu dia kenal kamu. Oke? Kalau kamu pikir tak ada orang yang ngerti saya, tak ada orang yang kenal dengan saya, tak ada orang yang peduli dengan saya, Tuhan Yesus peduli kepada kamu. Dia tahu siapa kamu, bahkan dari sebelum kamu dilahirkan, sampai Tuhan panggil kamu pulang ke surga nanti, Tuhan tahu kamu, Tuhan kenal kamu, Tuhan tahu siapa kamu, dan Tuhan mau menolong kamu. Nah, kamu lihat ya, kata Nathanael kepadanya di ayat 48, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Nah, jadi Tuhan Yesus itu dia tahu setiap kejadian yang terjadi di hidup kamu, di hidup saya, di hidup kita. Oke? Nah, sebelum Filipus ajak Nathanael, Tuhan Yesus tuh udah tahu kalau dia tuh duduk di bawah pohon ara. Tuhan Yesus tahu, ini menandakan kalau Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus adalah benar-benar Allah dan dia juga adalah 100% manusia. Allah 100%, manusia 100%. Dia tahu kesusahan kita, dia kenal kita. Nah, dan dia mau ajak kita untuk menjadi murid-muridnya. Kata Nathanael kepadanya, ayat ke-49, "Rabi, engkau putra Allah, engkau raja orang Israel." Nah, jadi yang dikatakan Nathanael ini, engkau adalah putra Allah. Memang sungguh-sungguh Tuhan Yesus adalah putra Allah. Tuhan utus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia untuk melakukan pekerjaan yang besar, yaitu untuk mati di kayu salib, mencurahkan darahnya menjadi anak domba, menjadi melambangkan domba yang harus disembelih untuk kamu, untuk saya, supaya dosa-dosa kita bisa diampuni. Nah, sehingga kita boleh dapat hadiah, yaitu hadiah hidup yang kekal. Nah, kamu lihat ya. Jadi perkataan Nathanael ini sangat tepat. Engkau adalah putra Allah, raja orang Yahudi. Tapi waktu Tuhan Yesus datang pertama kali, dia belum jadi raja. Dia datang sebagai manusia biasa, rakyat biasa. Tapi satu hari Tuhan Yesus akan datang kembali dan dia akan jadi raja. Dia akan jadi raja. Nah, Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Nah, Tuhan bilang, jadi Nathanael ini ya, dia mendengar, dia percaya, dan dia beriman. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, bagaimana kamu bisa percaya waktu kamu mendengar firman Tuhan? Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kamu, sehingga kamu dapat percaya Tuhan Yesus. Nah, waktu kamu dengar firman, setiap minggu kamu dengar firman, iman kamu harus bertumbuh. Kepercayaan kamu kepada Tuhan Yesus harus semakin bertumbuh. Nah, kamu lihat ya.
Nathanael ini dia belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Baru hari itu dia ketemu Tuhan Yesus dan dia dengar Tuhan Yesus dari Filipus. Nah, waktu dia ketemu Tuhan Yesus, dia percaya, imannya bertumbuh. Nah, kita sering dengar firman Tuhan, ada orang beritahu kita tentang firman Tuhan. Nah, ingat kembali bagaimana kamu bisa percaya pada firman Tuhan. Waktu kalian yang sudah percaya Tuhan Yesus, ingat kembali dulu bagaimana kamu pertama kali percaya Tuhan Yesus. Bukankah seseorang memberitahu kamu tentang Tuhan Yesus? Bukankah ada teman atau ada guru sekolah minggu atau ada orang tua kamu atau siapa saja yang mengajarkan kamu tentang firman Tuhan? Nah, waktu kamu mendengar firman Tuhan, kamu menjadi percaya. Kenapa kamu menjadi percaya? Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kamu sehingga kamu menjadi percaya. Nah, waktu kamu percaya, kamu harus semakin belajar. Waktu kamu sudah percaya Tuhan Yesus, kamu belajar supaya iman kamu semakin bertumbuh. Di mana kita dapat belajar? Dari firman Tuhan, dari Alkitab. Kamu dapat belajar dari Alkitab. Semakin kamu kenal Tuhan Yesus, kamu akan semakin mengasihi Dia. Nah, kalau kamu ingin semakin kenal Tuhan Yesus, maka kamu harus baca Alkitab. Setiap hari kamu baca. Kamu bisa mulai satu pasal satu hari, kamu baca dengan tekun. Nah, semakin kamu kenal Tuhan Yesus, semakin kamu akan mengasihi Dia. Nah Tuhan bilang ya, karena kamu percaya, saya ini baru katakan sedikit dan kamu sudah percaya. Tuhan bilang kepada dia, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Nah, karena waktu Nathanael menjadi murid Tuhan Yesus, dia melihat banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang tidak pernah dia bayangkan, hal-hal yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, Tuhan Yesus kerjakan di depan mata dia. Nah, waktu Nathanael ikut Tuhan Yesus, dia menyaksikan Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh dapat berjalan, bahkan orang yang sudah mati Tuhan Yesus bangkitkan. Hal-hal yang lebih besar. Nah, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia, kepada putra manusia, yaitu kepada Tuhan Yesus. Nah, karena dia percaya hal yang kecil, maka Tuhan berikan dia hal yang besar. Waktu kamu percaya Tuhan Yesus, kamu menerima berkat. Nah, berkat itu, berkat yang kecil, berkat yang besar, Tuhan berkati hidup kamu. Jadi waktu kamu percaya Tuhan Yesus, kita tidak mau hanya sendirian percaya Tuhan Yesus. Waktu saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya tidak mau sendirian percaya Tuhan Yesus. Saya mengajar kamu supaya kamu juga percaya Tuhan Yesus. Nah, kamu yang sudah percaya Tuhan Yesus, saya juga berharap kamu akan memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada teman kamu, kepada orang tua kamu, kepada adik-adik kamu, kepada teman-teman kamu, kepada siapa saja, supaya mereka semua boleh bersama-sama percaya Tuhan Yesus. Nah, kamu yang sudah percaya, kamu imannya harus bertumbuh. Kamu harus baca firman Tuhan setiap hari. Paling tidak satu pasal satu hari. Jangan habiskan waktu kamu hanya untuk melihat handphone, bermain game, tapi belajarlah sesuatu yang lebih baik, yaitu firman Tuhan. Belajar baca firman Tuhan satu pasal satu hari. Nah, kamu akan melihat berkat-berkat Tuhan, berkat Tuhan yang besar di dalam hidup kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Tolong kami ya Bapa, sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, dan kami yang sudah percaya, kami juga mau memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kami kasihi, kepada orang tua kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, supaya semua orang dapat mengenal Tuhan Yesus. Dan tolonglah kami ya Bapa, supaya iman kami dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Tolonglah kami rajin untuk membaca firman-Mu tiap-tiap hari, karena kami tahu ya Bapa, Tuhan Yesus dan
akan memberkati kami semua, dan kami akan melihat pekerjaan Tuhan Yesus yang besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.